Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati seluruh peserta Focus Group Discussion yang telah hadir hari ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat mengikuti Focus Group Discussion ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah bagi Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh peserta Focus Group Discussion yang telah hadir hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Fatima Asyara dengan NIM 062 sebagai moderator yang akan memandu jalannya Focus Group Discussion hari ini. Dalam memandu acara ini, saya akan dibantu oleh Saudari Mutia Ardita dengan NIM 060 yang bertugas sebagai asisten moderator, Saudari Osama Armarisa dengan NIM 061, Saudari Julia Siti dengan NIM 064, dan Saudari Rindi dengan NIM 069 sebagai notulen. Fokus grup discussion ini mengangkat topik faktor-faktor dalam pemilihan makanan mahasiswa. Topik yang dibawakan dalam fokus group discussion ini sangat berguna bagi kita semua, karena sangat dekat dengan keseharian kita, serta akan berdampak pada kesehatan, sehingga perlu untuk diketahui dan didiskusikan bersama. Baik teman-teman, nanti saya akan membacakan beberapa pertanyaan mengenai topik diskusi kita. Kemudian nantinya para peserta diharapkan dapat aktif dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan. Peserta yang akan menyampaikan pendapat bisa melakukan raise hand terlebih dahulu. Sebelum diskusi kita mulai, saya akan memperkenalkan para peserta yang telah hadir hari ini. Saudari Rahma dengan NIM 065, Saudari Dewi dengan NIM 066, Saudari Sartika dengan NIM 067, Saudari Siti Nurjana dengan NIM 068, Saudari Lina dengan NIM 070, Saudari Pradia dengan NIM 071, Saudari Atika dengan NIM 072, dan Saudari Ulfa dengan NIM 073. Baik, selanjutnya langsung saja kita mulai diskusi kita. Pertanyaan yang pertama, menurut teman-teman, pemilihan makanan itu apa sih? Silakan bagi teman-teman untuk bisa raise hand terlebih dahulu. Ya, apa saja pendapat teman-teman dari pemilihan makanan itu? Misalnya, apakah teman-teman melihat kualitasnya saat memilih makanan atau melihat harga makanan tersebut? Atau ada yang lainnya mungkin dari masing-masing peserta? Jangan lupa menyampaikan pendapatnya, menekan raise hand terlebih dahulu ya. Baik, untuk Lina Hidayati, dipersilakan untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, menurut saya pemilihan makanan itu untuk memenuhi keinginan makanan seperti rasa lapar atau untuk memperoleh zat-zat gizi yang diperlukan tubuh, untuk memenuhi kepuasan emosional atau selera. Dan pemilihan itu dipengaruhi oleh latar belakang hidup seseorang. Pada umumnya itu ada 3 pengaruh seseorang. Yang pertama itu lingkungan keluarga, seperti tempat seorang hidup dan
dibesarkan. Yang kedua, lingkungan di luar sistem sosial keluarga, yang dimana yang mempengaruhi itu langsung kepada dirinya maupun keluarganya. Nah, terus yang ketiga itu dorongan yang berasal dalam diri atau disebut faktor internal. Terima kasih. Kemudian ada yang ingin menyampaikan pendapatnya lagi, bisa langsung raise hand. Baik, untuk Dewi dipersilahkan untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, pemilihan makanan itu bagaimana cara seseorang untuk memutuskan apa yang akan dibeli dan apa yang akan dimakan untuk memenuhi kebutuhannya, baik secara fisiologis, psikologis, maupun sosiologis. Kemudian untuk Siti Nurjana dipersilahkan untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, untuk pemilihan makan merupakan bagian proses dalam memilih makanan untuk dikonsumsi dari hasil pengaruh persaingan, penguatan, dan interaksi dari berbagai faktor, yaitu diantaranya faktor biologi, faktor fisiologi, sosial budaya, ekonomi, dan juga lingkungan. Untuk selanjutnya, langsung ke Atika Zidan, bisa menyampaikan pendapatnya. Menurut pendapat saya, pemilihan makanan yaitu tentang kebiasaan makan yang apabila dikaitkan dengan asupan makanan, maka pemilihan makanan secara tidak langsung mengukur konsumsi kelompok masyarakat. Dan pemilihan makanan akan membantu ahli gizi dalam memahami pengkategorian makanan pada masyarakat secara lebih baik. Selain itu, pemilihan makanan dapat dijadikan sebagai bahan untuk merencanakan program gizi seperti kesehatan dan anak, kesehatan pada ibu dan anak, dan makan siang bersama di sekolah dengan kebiasaan makan pada remaja. Terima kasih. Baik, Atika. Selanjutnya kepada Azza untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, menurut saya pemilihan makanan yaitu beberapa jumlah bahan pangan yang bisa dikonsumsi seseorang dengan cara memilih makanan, menentukan jenis makanan dan jumlah makanan yang akan dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan dan kecukupan gizi yang seimbang. Baik, terima kasih Azza. Kemudian kepada Ulfa untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, pemilihan makanan yaitu bisa dikaitkan dengan kebiasaan makan sebagai suatu bentuk tingkah laku berpola yang sangat terkait dengan kebudayaan, yang mencakup juga kepercayaan dan pantangan makan yang berkembang dalam sekelompok masyarakat. Terkadang orang memilih makanan di luar kebiasaan makannya, mengkonsumsi makanan yang biasa dan tidak harus membuat keputusan dapat membuat perasaan nyaman. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kepada Saudari Rahma bisa menyampaikan pendapatnya. Pemilihan makanan juga dikaitkan dengan kebiasaan makanan sebagai suatu bentuk
tingkah laku berpola yang sangat terkait dengan kebudayaan yang mencakup juga kepercayaan dan pantangan makanan yang berkembang dalam sekelompok masyarakat. Baik, terima kasih kepada saudara. Baik, teman-teman. Terima kasih atas pendapat yang telah disampaikan. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Apa yang menyebabkan perubahan pemilihan makanan orang di zaman dahulu dengan orang-orang di zaman modern seperti sekarang ini? Silahkan. Bisa untuk menyalakan raise hand-nya terlebih dahulu untuk menyampaikan pendapatnya ya, teman-teman. Baik, kepada Saudari Ulfa Nabila bisa menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih. Salah satu hal yang menjadi penyebabnya adalah gaya hidup manusia zaman sekarang, bahwa perkembangan anak saat ini terlihat menurun dan menjadi lebih lamban dari tahun ke tahun. Dan secara fisik, kesehatan anak-anak saat ini juga lebih buruk sebesar 15% daripada zaman dahulu. Penyebab lain dari menurunnya perkembangan anak zaman sekarang adalah asupan makanan yang semakin buruk. Banyaknya makanan cepat saji dan junk food membuat anak-anak hanya mengonsumsi karbohidrat tanpa mendapat asupan vitamin dan nutrisi yang cukup. Terima kasih. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan kepada Saudari Dewi Rahma untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, menurut saya salah satu faktor yang menyebabkan adalah perubahan gaya hidup, di mana masyarakat modern seperti saat ini cenderung mengonsumsi makanan tanpa pertimbangan dan sering mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak dan karbohidrat. Sedangkan pada zaman dahulu, orang-orang cenderung memiliki pola hidup yang lebih sehat, karena mereka masih sering mengkonsumsi makanan yang berserat dan jarang mengkonsumsi camilan yang tinggi kadar natrium. Dan mereka juga lebih memilih untuk memasak jajanan tradisional. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian dilanjutkan kepada Saudari Pradia Aza untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, menurut pendapat saya, penyebab perubahan pemilihan makanan yaitu disebabkan oleh perubahan zaman yang terus berkembang, yang mana makanan pada zaman sekarang lebih beragam dan lebih banyak yang dapat diolah dengan cepat saji, sehingga mempermudah seseorang untuk menghidangkan makanan. Sedangkan pada zaman dahulu, makanan masih terlihat biasa saja dan tidak seberagam makanan zaman sekarang. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pradia Aza. Kemudian kepada Saudari Atika Zidan untuk menyampaikan pendapatnya. Ya, menurut pendapat saya, perubahan makanan pada orang zaman dahulu yaitu orang yang hidup pada zaman dahulu mengonsumsi makanan yang berbeda bila dibandingkan dengan kita-kita yang hidup sekarang. Mereka mengonsumsi makanan segar. Mereka mengonsumsi makanan segar tanpa bahan kimia yang mungkin dapat mempengaruhi kesehatan badan manusia. Makanan bergizi dan tinggi tanpa bahan pengawet menjaga kesehatan mereka dan sangat berbeda dengan makanan zaman sekarang. Orang zaman dahulu mengonsumsi makanan segar yang dipetik dari sawah dan kebun yang dipelihara sendiri. Orang zaman sekarang banyak mengonsumsi makanan yang dibeli di supermarket atau toko-toko lainnya. Walaupun mereka tahu bahwa makanan tersebut tidaklah segar. Pada zaman sekarang, makan makanan yang berpengawet adalah hal yang umum untuk dikonsumsi. Banyaknya zat-zat kimia yang terdapat di dalam satu jenis makanan sudah berbahaya bagi kesehatan badan manusia. Apabila
makanan tersebut dikonsumsi setiap hari. Maka makin bertumpuklah zat-zat kimia yang tidak sehat tersebut dan berakibat pada banyaknya penyakit yang tidak pernah diderita oleh orang-orang pada zaman dahulu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Atika. Kemudian kita lanjutkan kepada Siti Nurjana untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, menurut saya, faktor yang mempengaruhi pemilihan makan dibagi menjadi 3 determinan, yaitu karakteristik individu, makanan, dan lingkungan. Determinan karakteristik individu meliputi umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan kondisi fisiologis. Determinan karakteristik makanan meliputi metode penyimpanan makanan, kemudahan untuk dicerna, dan ketersediaan makanan. Sedangkan determinan karakteristik lingkungan meliputi suhu lingkungan di daerah tersebut. Misalnya pada kemudahan penyimpanan makanan dan juga ketersediaan waktu yang efektif dan juga serba cepat. Terima kasih. Selanjutnya kepada Saudari Rahma untuk menyampaikan pendapatnya. Menurut saya, kehidupan zaman dahulu maupun zaman sekarang yang menuntut kecepatan, semua yang serba praktis. Menjadi orang berpikir simpel, yang relatif tak peduli dengan pola makan sehat, tanpa disadari gaya hidup inilah yang justru mengacaukan pola makan sehat seimbang, konsumsi makanan yang amburadul akhirnya menjadi kebiasaan. Baik, terima kasih. Kemudian dilanjutkan kepada Saudari Sartika untuk menyampaikan pendapatnya. Yaitu terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan individu maupun keluarga. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan yaitu kepedulian terhadap kesehatan, kemudahan dan kenyamanan, kekeraban, perasaan, dan daya tarik sensorik. Terima kasih untuk Saudari Rahma. Selanjutnya kepada Lina Hidayati untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, menurut pendapat saya, yang membedakan kalau zaman dahulu masih kurang pengetahuan untuk pemilihan makanan dan sesederhana mungkin. Sedangkan zaman sekarang lebih update dan mudah untuk pemilihan makanan modern gitu. Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada Saudari Sartika untuk menyampaikan pendapatnya. Mohon maaf, bisa diulang kembali pertanyaannya? Untuk pertanyaannya, menurut teman-teman, pemilihan makanan itu seperti apa? Pemilihan makanan merupakan bagian proses dalam membeli makanan untuk dikonsumsi dari hasil pengaruh persaingan, penguatan, dan interaksi berbagai faktor. Salah satu faktor yang mendasari yaitu kesehatan dan suasana hati. Baik, terima kasih kepada Saudari Sartika. Kita bisa melanjutkan pertanyaan yang ketiga. Baik, terima kasih teman-teman atas pendapatnya yang telah disampaikan. Akan saya lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apa yang melatar belakangi pemilihan makanan seorang mahasiswa? Silakan. Baik, kepada Saudari Ulfa, bisa langsung menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih.
Yang melatar belakangi pemilihan makanan seorang mahasiswa yaitu perilaku makannya, yang menggambarkan perilaku yang berhubungan dengan frekuensi makan, pola makan, kesukaan makan, dan pemilihan makanan. Selain itu, perilaku makan sebagai cara individu memilih pangan dan mengonsumsi sebagai reaksi terhadap pengaruh fisiologis, psikologis, sosial, dan budaya. Ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi pola makan pada mahasiswa. Contohnya faktor budaya. Pola makan seseorang dibentuk dari latar belakang budaya yang dimilikinya. Kepercayaan suatu masyarakat tentang makanan berakibat pada kebiasaan makan serta berakibat pula pada kondisi gizinya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kepada Saudari Dewi Rahma untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, menurut saya yang melatar belakangi pemilihan makanan pada mahasiswa itu ada pengontrolan berat badan. Karena biasanya mahasiswa itu sangat menjaga pola makan dan memperhatikan apa yang dikonsumsinya untuk menghindari overweight. Lalu ada kepedulian terhadap kesehatan, ada daya tarik, dan harga. Karena mahasiswa biasanya memilih makanan dengan harga murah tapi mengenyangkan. Terima kasih. Kemudian kita lanjutkan kepada Saudari Pradia Aja untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, menurut saya adanya keberagaman makanan yang dimana suatu proses pemilihan makanan yang tidak hanya tergantung pada satu jenis makanan, tetapi memiliki beragam pilihan makanan. Pentingnya bagi mahasiswa memiliki pengetahuan tentang aspek makanan yang sehat dan bergizi agar mampu dalam memilih makanan yang mengandung nutrisi yang baik bagi tubuhnya. Terima kasih. Selanjutnya kepada Atika Zidan dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang melatar belakangi pemilihan makanan seorang mahasiswa yaitu lebih cenderung memilih makanan dari segi rasa, penampilan, bentuk, dan aroma. Karena pada dasarnya mahasiswa dalam memilih makanan jajanan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Menjelaskan bahwa faktor internal mencakup pengetahuan khususnya pengetahuan gizi, kecerdasan, persepsi, emosi, dan motivasi dari luar. Selain itu, kebiasaan mahasiswa yang jarang masak di rumah dan lebih memilih makanan yang ada di luar sehingga tidak mengetahui secara pasti kandungan gizinya. Terima kasih. Selanjutnya untuk Sartika untuk menyampaikan pendapatnya. Menurut saya yang melatar belakangi pemilihan makanan seorang mahasiswa yaitu dengan pemenuhan konsumsi mahasiswa tidak selalu dipenuhi oleh penyajian makanan di rumah. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan makanannya, mahasiswa membeli makanan di luar rumah dengan cara jajan di luar rumah. Kemudian banyaknya jumlah pedagang makanan jajanan akan mendorong kebiasaan untuk mengonsumsi makanan jajanan pada mahasiswa. Sedangkan makanan jajanan yang dijajankan belum tentu sehat untuk dikonsumsi. Mahasiswa dalam memilih makanan jajanan lebih cenderung membeli makanan jajanan dari segi rasa, penampilan, bentuk, dan aroma. Sedangkan dari segi keamanan jajanan tersebut mahasiswa kurang memperhatikan zat-zat kimia yang terkandung dari suatu jajanan tersebut. Kondisi ekonomi mahasiswa mempengaruhi pemilihan jajanan, makanan murah dan cepat saji seperti gorengan, mie, burger, dan lain-lain yang mengandung bahan pengawet dan kurang higienis dalam proses penyajiannya. Terima kasih. Dipersilakan untuk Saudari Siti Nurjana. Baik, menurut saya, faktor yang mempengaruhi kebiasaan makan pada mahasiswa yaitu kebiasaan mengkonsumsi makanan sehat yang telah berubah akibat perkembangan ekonomi yang begitu pesat. Hal itu ditandai dengan akses yang semakin mudah terhadap makanan yang tidak sehat dan juga harga yang lebih murah dibandingkan dengan makanan sehat. Pada mahasiswa cenderung lebih menyukai makanan cepat saji yang dianggap lebih praktis atau efisien dari segi waktu, biaya, mudah didapat, dan juga rasa yang bisa menggugah selera. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Siti Nurzana. Kemudian kepada Saudari Rahma untuk menyampaikan pendapatnya.
Menurut saya, latar belakang pemilihan makanan sering sekali mahasiswa terlebih yang merantau kurang memperhatikan kandungan makanannya. Ada beberapa tips yang bisa kita coba agar asupan nutrisi terpenuhi. Yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan protein. Jika hewani tidak memungkinkan, protein nabati seperti kacang-kacangan bisa menjadi pengganti. Kedua, memperbanyak makan sayur dan konsumsi air mineral yang cukup. Lalu cobalah mengkonsumsi buah sebagai alternatif pengganti cemilan. Kemudian, mengurangi konsumsi makanan cepat saji dan makanan instan yang banyak mengandung zat aditif harus dilakukan. Tak ada salahnya mengapa sendiri makanan di kos jika sempat. Selain lebih murah dan bersih, kalian bisa mengatur nutrisi makanan yang akan dikonsumsi. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Rahma. Kemudian kita bisa melanjutkan ke pertanyaan nomor 4. Baik, terima kasih teman-teman atas pendapatnya. Baik, kita lanjutkan kepada Saudari Lina Hidayati untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, menurut saya sebagian besar mahasiswa tinggal di kos dan berjauhan dari keluarga. Dengan demikian, pola konsumsi mereka diduga berbeda dengan pola konsumsi mahasiswa yang tinggal bersama orang tua. Mahasiswa yang tinggal di kos lebih banyak menggunakan pendapat mereka untuk konsumsi makanan cepat saji. Sementara mahasiswa yang tinggal bersama orang tua, pengeluaran konsumsi makanan mereka dirasa lebih sedikit karena sudah ditanggung oleh orang tua mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Lina Hidayati. Kemudian kita bisa melanjutkan ke pertanyaan. Baik, terima kasih teman-teman. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan yang keempat ya. Apa saja permasalahan dalam pemilihan makanan pada mahasiswa? Silakan teman-teman. Dipersilakan kepada Saudari Pradia Azza untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, menurut saya yang menjadi permasalahan dalam pemilihan makanan seorang mahasiswa yaitu harga pada makanan, yang dimana pemilihan makanan karena harga sesuai dengan kualitas makanan yang didapatkan. Adapun perasaan atau mood, yang dimana pemilihan makanan karena bisa membuat hati senang, dan kemudian atau kepraktisan dan kemudahan atau kepraktisan dalam pembelian dan menyajikan makanan, yang dimana pada pemilihan makanan karena memiliki proses masak dan penyajian yang cepat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pradia Azza. Kemudian kita lanjutkan kepada Saudari Sartika, dipersilakan. Permasalahan dalam pemilihan makanan pada mahasiswa, menurut saya, adanya keterbatasan waktu dikarenakan kesibukan sehingga malas untuk memilih makanan yang sehat dan lebih memilih makanan yang instan seperti gorengan, mie, dan makanan-makanan instan lainnya yang lebih mudah dijangkau daripada harus ke pasar dan memasak sendiri. Terima kasih. Kita lanjutkan kepada Saudari Rahmaniar Ahmad untuk menyampaikan pendapatnya. Menurut saya, permasalahan dalam pemilihan makanan pada mahasiswa adalah alasan seseorang dalam mempertimbangkan kesehatan dan pemilihan makanan. Dapat berasal dari status kesehatan saat ini, kesadaran terhadap perilaku kesehatan, dan dampaknya di masa yang akan datang.
Hal ini dibuktikan dengan adanya motivasi dalam mengkonsumsi makanan. Saudari Siti Nurjana, bisa dipersilahkan untuk berpendapat. Baik, menurut saya, secara umum banyak faktor yang mempengaruhi perilaku mahasiswa dalam konsumsi makanan, yaitu lebih memilih mengkonsumsi makanan cepat saji, yaitu antara lain karena meniru orang lain, pergaulan, ajakan teman, dan kesenangan. Selain itu juga terdapat faktor lain, yaitu adanya promosi media seperti yang mempromosikan fast food. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Siti Nurjana. Selanjutnya kepada Ulfa Nabila untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih. Menurut pendapat saya, yang pertama itu gaya pengasuhan orang tua. Bagaimana pola komunikasi keluarga terhadap anak. Karena orang tua memiliki pengaruh positif dalam bentuk pola makan anak. Selain pengaruh orang tua, teman dan media juga berperan dalam pemilihan makan remaja. Hal ini dikarenakan remaja cenderung beraktivitas di luar rumah dan lebih banyak menghabiskan waktu berinteraksi dengan media. Anak yang banyak menghabiskan waktu, misal menonton TV, menonton YouTube, atau sosial media lainnya, cenderung akan mengonsumsi makanan yang tidak sehat. Karena kan banyak iklan yang ditampilkan mayoritas mengenai makanan yang tidak sesuai dengan pola makan sehat atau junk food. Terima kasih. Saudari, selanjutnya kepada Saudari Dewi Rahma dipersilakan untuk berpendapat. Baik, menurut saya, karena adanya penyakit tertentu, seperti penyakit mah, kan ada beberapa jenis makanan yang tidak bisa dikonsumsi. Lalu ada hanya mau mengonsumsi makanan tertentu dan tidak menyukai sayuran. Selain itu, juga makan sesuai dengan mood. Lalu, faktor lainnya yaitu harga. Karena kebutuhan mahasiswa itu kan dibagi jadi beberapa. Jadi mahasiswa harus bisa mengelola dan harus bisa memilih apa yang akan dikonsumsi dan apa yang akan dia pakai untuk kebutuhan lainnya. Terima kasih. Selanjutnya dipersilahkan kepada Saudari Lina Hidayati untuk berpendapat. Baik, permasalahan dalam pemilihan makanan pada mahasiswa, yaitu mahasiswa dalam konsumsi makanan mengalami perubahan pola makan. Perubahan tersebut menjadikan kurangnya perhatian akan keseimbangan asupan gizi untuk kesehatan. Akan tetapi hanya sekadar makan untuk merasa kenyang saja. Terima kasih. Selanjutnya kepada Saudari Atika Zidan dipersilakan untuk berpendapat. Permasalahan pemilihan makanan pada mahasiswa yaitu terkadang mahasiswa kurang memperhatikan zat-zat kimia yang terkandung dalam suatu keamanan jajanan. Untuk itu, pemilihan makanan mahasiswa harusnya yang layak konsumsi, yang pada hakikatnya haruslah bersih. Yang untuk menunjang segala aktivitas individu, bahan makanan yang diperoleh melalui pemilihan bahan makanan yang benar, pengolahan makanan dalam lingkungan yang bersih, dan alat yang digunakan mengolahnya harus higienis. Baik, terima kasih. Kita bisa lanjutkan ke pertanyaan nomor terakhir, yaitu nomor 5. Baiklah, kita lanjutkan ya teman-teman. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir, bagaimana mahasiswa bisa menerapkan pola makan yang sehat? Silakan teman-teman bisa langsung menyampaikan pendapatnya. Ya, yang dimaksud dari pertanyaan terakhir ini yaitu pola makan seperti apa yang
yang teman-teman terapkan pada sehari-harinya. Misalnya bagaimana saja teman-teman untuk menjaga kesehatan, dan atau bisa juga pada penerapan gaya hidup teman-teman itu seperti apa saja untuk menghindari penyakit. Silakan bisa langsung berpendapat. Dipersilahkan kepada Saudari Dewi Rahma untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih. Menurut saya, untuk mendapatkan pola makan yang baik, kita perlu mengetahui berapa kebutuhan energi kita dalam sehari. Selanjutnya, kita perlu memenuhi kebutuhan tersebut, seperti kebutuhan protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Selain itu juga, jangan pernah untuk melewatkan sarapan. Banyak mengkonsumsi makanan yang sehat seperti buah dan sayuran, dan tidak lupa juga untuk meminum air putih 8 gelas per hari. Terima kasih. Baik, terima kasih Dewi. Kita lanjutkan kepada Saudari Atika Zidan untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, untuk pemilihan mahasiswa menerapkan pola sehat, yaitu perilaku hidup sehat dilakukan dengan sarapan pagi karena sangat berguna untuk penyiapan energi yang akan digunakan saat aktivitas. Makan dengan makanan menu seimbang, memakan makanan yang jika tidak hanya sekedar kenyang, namun banyak manfaat yang didapatkan dari makanan tersebut, memakan makanan yang komposisi makanannya menunjang tercapainya kondisi tubuh yang sehat. Terima kasih. Kemudian kepada Saudari Siti Nurzana dipersilakan. Baik, terima kasih. Menurut saya, pola perilaku mengonsumsi makanan sehat dapat dipengaruhi oleh dukungan keluarga. Selain itu, pemilihan makan juga dapat dipengaruhi melalui sosialisasi. Dengan sosialisasi, mahasiswa mampu memahami tentang makanan yang bergizi seimbang, yaitu dengan sekali makan harus terpenuhinya asupan karbohidrat, protein nabati, protein hewani, sayur, buah, serta cukup asupan cairan tubuh. Selain itu, dibiasakan untuk membuat makanan sendiri agar kualitas dari makanan itu kita ketahui. Terima kasih. Silakan kepada Saudari Sartika untuk berpendapat. Menurut saya, menerapkan pola makan yang sehat, yaitu dengan menyempatkan berolahraga setiap hari, banyak makan sayur dan buah, kurangi jam begadang, banyak minum air putih, makanlah secukupnya, manajemen stres, dan jagalah kebersihan dan lingkungan sekitar. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Sartika. Selanjutnya kepada Saudari Rahmaniar Ahmad untuk menyampaikan pendapatnya. Menurut saya, menerapkan pola makan sehat yaitu pola makan yang baik adalah pola makan yang menyeimbangkan antara makanan sehat sebesar 80%. Antara makanan yang dibutuhkan dan diinginkan juga harus seimbang agar ke depannya kesehatan tubuh bisa tetap terjaga. Terima kasih. Dipersilakan untuk Saudari Ulfa Nabila. Baik, terima kasih. Pada pandemi COVID-19 ini, sejumlah aturan seperti stay at home, jaga jarak sosial, pakai masker, dan rutin mencuci tangan pun diperlakukan untuk meminimalisasi penyebaran virus dari satu individu ke individu lainnya. Di samping itu, kita juga disarankan memiliki pola hidup sehat agar tubuh tetap fit dan tidak rentan terkena penyakit. Hidup sehat itu mudah dengan menerapkan pola hidup sehat seperti makan makanan yang bergizi dan seimbang. Kualitas atau mutu gizi dan kelengkapan zat gizi dipengaruhi oleh keragaman jenis pangan yang dikonsumsi.
Semakin beragam jenis pangan yang dikonsumsi, semakin mudah untuk memenuhi kebutuhan gizi. Bahkan semakin beragam pangan yang dikonsumsi, semakin mudah tubuh memperoleh berbagai zat lainnya yang bermanfaat bagi kesehatan, dan juga rutin berolahraga dan selalu menjaga kebersihan. Terima kasih. Kemudian untuk Saudari Tina Hidayati bisa menyampaikan pendapatnya. Baik, pola makan mahasiswa yang baik, pertama perbanyak buah dan sayur, kemudian konsumsi air putih yang cukup, kurangi cemilan, perbanyak makanan yang mengandung vitamin, dan tidak lupa untuk sarapan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Saudari Azhar untuk menyampaikan pendapatnya. Kepada Saudari Pradia Azhar bisa langsung menyampaikan pendapatnya. Baik, menurut pendapat saya, sebaiknya agar mahasiswa bisa menerapkan pola makan yang sehat, mahasiswa harus memilih dan menentukan makanan yang seimbang untuk memenuhi nutrisi tubuhnya, dan juga memperhatikan atau menjaga pola makan dan minum yang sehat, seperti mengkonsumsi pola makan yang seimbang, yaitu adanya karbohidrat, protein, lemak, mineral, air, dan serat makan yang cukup, sehingga tercapainya gizi seimbang yang bermanfaat untuk mencegah terjadinya masalah kesehatan dan gizi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Pradia Azhar. Baik teman-teman, terima kasih banyak atas tanggapan yang sudah kalian sampaikan. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kesimpulan yang akan disampaikan oleh asisten moderator kita. Silakan kepada Saudari Mutia Ardita untuk menyampaikan kesimpulan diskusi kali ini. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan yang kita dapatkan dari pertanyaan nomor 1, yaitu pemilihan makanan merupakan bagian dari proses pemilihan makanan untuk dikonsumsi yang dihasilkan dari pengaruh persaingan penguatan dan interaksi beberapa faktor. Dalam hal ini, seseorang bisa memutuskan apa yang akan dikonsumsi sesuai kebutuhannya. Pemilihan makanan ini dikaitkan dengan kebiasaan makan yang berpengaruh pada tingkah laku, berpola dan dikaitkan dengan kebudayaan, kepercayaan, dan pantangan makanan. Kebiasaan makan yang dikaitkan dengan asupan makanan dapat memilih makanan secara tidak langsung dan membantu para ahli gizi untuk pengkategorian makanan masyarakat. Selain itu, pemilihan makanan bisa untuk pemenuhan keinginan makan dan untuk memperoleh zat gizi yang diperlukan. Untuk kesimpulan yang dapat diambil dari pertanyaan nomor 2, gaya hidup yang lebih modern sehingga banyak memilih makan yang simpel dan praktis seperti junk food dan produk makanan kemasan yang beredar di supermarket. Pengetahuan mengenai makanan dan pengolahannya di zaman dahulu belum seluas sekarang atau masih kurang. Determinan karakteristik individu makanan dan lingkungan. Kesimpulan yang dapat diambil dari
pertanyaan nomor 3 yaitu, mahasiswa yang tinggal di rumah kos lebih banyak menggunakan pendapatan mereka untuk konsumsi makanan seperti makanan cepat saji. Adanya keberagaman makanan yang dimana suatu proses pemilihan makanan yang tidak hanya tergantung pada satu jenis makanan, tetapi memiliki beragam pilihan makanan. Selain itu, perilaku makan sebagai cara individu memilih pangan dan mengkonsumsinya sebagai reaksi terhadap pengaruh fisiologis, psikologis, sosial, dan budaya. Kesimpulan yang dapat diambil dari pertanyaan nomor 4, adanya pengaruh pada gaya hidup pengasuh orang tuanya, adanya penyakit tertentu sehingga ada beberapa jenis makanan yang tidak boleh dikonsumsi. Ada juga yang susah makan dan makan sesuai mood saja, pola komunikasi keluarga terhadap anak yang dapat mempengaruhi bentuk pola makan anak. Adanya pengaruh iklan sosial media yang cenderung menayangkan makanan yang tidak sehat atau junk food dan lebih memilih mengkonsumsi makan cepat saji, serta pemilihan makanan haruslah bersih, sehat, dan bergizi agar menunjang segala aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Adanya keterbatasan waktu dikarenakan kesibukan sehingga malas untuk memilih makanan yang sehat dan lebih memilih makanan yang instan. Kesimpulan yang dapat diambil dari pertanyaan nomor 5 yaitu mahasiswa dapat menerapkan pola makan yang sehat ketika mendapat pengaruh dari lingkungan keluarga dan lingkungan sosialnya. Mahasiswa dapat mencukupi kebutuhan gizinya dengan memperhatikan kebutuhan energi dalam sehari. Kebutuhan yang harus dipenuhi meliputi karbohidrat, protein, lemak, serat, mineral, dan air. Mahasiswa juga harus memperhatikan keragaman dalam makanan dengan memasak keragaman makanan dapat terpenuhi. Jika membeli makanan dari luar, maka perlu diperhatikan komponen makanan yang dipesan. Pola makan yang sehat juga dapat dibentuk dari kebiasaan. Kebiasaan sarapan merupakan perilaku hidup sehat yang berguna untuk menyiapkan energi sebelum beraktivitas. Kurang lebihnya seperti itu kesimpulan dari berpendapat peserta masing-masing. Baik, teman-teman semuanya, saya rasa cukup untuk diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak atas kehadiran dan keaktifan teman-teman dalam menyampaikan pendapat. Semoga apa yang telah kita dapatkan hari ini dapat berguna untuk kegiatan selanjutnya. Saya Fatimah Asyara Ramadhani, mohon izin undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, ucap, maupun perilaku dalam memandu acara hari ini. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.